Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Fauzan yang ternyata tidak bisa selamat. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Fauzan menyusul Ayu dan juga Rindu ke Villa Bunga ya kawan-kawan. Di sana Fauzan akan melindungi Ayu dan juga Rindu. Bunda Aminah mengizinkan Fauzan ikut karena memang di sana ada Ayu. Fauzan adalah ayah kandung Ayu. Namun ternyata saat itu, Alia menelpon ke pesantren dan berpura-pura ingin berkonsultasi dengan Bunda Aminah. Dan salah satu santriwati di sana mengatakan jika Bunda Aminah sedang tidak ada di pesantren, beliau sedang berada di Villa Bunga. Alia pun langsung bergegas menyusul ke sana. Dan sesampainya Alia di sana, Alia ternyata nginep di villa sebelah tempat Rindu dan juga Ayu menginap ya kawan-kawan. Fauzan sempat curiga karena tiba-tiba melihat gerbang terbuka sendiri. Oleh karena hal itu, Fauzan sengaja memarkirkan mobilnya ke arah villa yang Fauzan curigai. Karena di dalam mobil itu sudah ada kamera yang siap mengawal. Namun ternyata di malam harinya, saat itu Alia datang ke kamar Rindu dan juga Ayu. Alia ingin menyerang Rindu dan menghabisi Rindu dengan mencekiknya dengan handuk. Untung saja saat itu Rindu terbangun ya kawan-kawan, sehingga Rindu berhasil untuk menangkis serangan itu. Ayu berteriak sehingga membuat Bunda Aminah, Fauzan dan juga adik saat itu datang ke kamar Rindu. Untungnya Rindu juga berhasil untuk menjatuhkan Alia sehingga Alia bisa melepaskan handuk tersebut. Fauzan, Bunda Aminah dan juga Adi akhirnya masuk dan Alia pun kabur. Fauzan berusaha untuk mengejar Alia dan mengatakan jika Alia tidak akan lolos kali ini. Adi langsung menelpon polisi dengan melaporkan percobaan pembunuhan terhadap Rindu. Sementara Fauzan berhasil untuk memojokkan Alia. Alia berusaha untuk memukul Fauzan dengan balok kayu, namun Fauzan berhasil untuk mendorong Ayu terjatuh. Alia akhirnya menemukan sebuah sekop kecil sehingga Alia pun memanfaatkan sekop tersebut untuk menusuk Fauzan. Ya, pada saat itu Alia benar-benar sudah kehilangan akal ya kawan-kawan. Fauzan pun mengalami luka tusukan di perutnya. Alia baru sadar bahwa dirinya baru saja melakukan sebuah tindakan yang kriminal. Setelah Rindu datang, Alia pun berusaha untuk kabur ya kawan-kawan. Namun untung saja Adi datang tepat waktu dengan membawa pihak kepolisian. Akhirnya Alia pun ditangkap dan diseret ke penjara ya kawan-kawan. Alia masih saja berontak dan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa Alia adalah pelakunya. Sementara Fauzan dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Di dalam ambulan, Fauzan merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Bahkan Fauzan membutuhkan oksigen pada saat itu. Sesampainya di rumah sakit, saat itu Rindu terbayang tentang momen-momen seperti ini pada saat Hafiz hendak meninggal dunia. Rindu tentunya tidak mau jika hal ini terjadi kepada Fauzan.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun sayangnya Fauzan kehabisan banyak darah karena luka tusuk itu sangat lebar ya kawan-kawan, karena yang digunakan untuk menusuk adalah sekop bukan pisau ya kawan-kawan. Dokter pun menyampaikan hal ini kepada Rindu sehingga Rindu benar-benar sangat shock, dan lagi-lagi Rindu harus merasakan kehilangan. Setelah kehilangan Hafiz, Rindu akhirnya kehilangan Fauzan juga ya kawan-kawan. Ya, kehilangan Fauzan adalah pukulan yang cukup berat bagi Rindu ya, meskipun Rindu juga tidak mau lagi kembali bersama dengan Fauzan. Namun biar bagaimanapun Fauzan adalah ayah kandung Ayu, sehingga Rindu tidak mau jika Ayu terus-menerus bersedih karena kehilangan ayahnya. Proses pemakaman Fauzan adalah proses yang paling menyakitkan, di mana saat itu Bu Rati dan juga Carla menuduh Rindu sebagai penyebab kematian Fauzan. Namun Adi dengan tegas membela Rindu ya kawan-kawan. Adi mengatakan bahwa kematian Fauzan ini karena ulah Alia, karena Alia yang telah menusuk Fauzan. Bu Rati dan juga Carla pun benar-benar sangat marah ya kawan-kawan dengan Alia, karena Alia benar-benar psycho. Bu Rati dan juga Carla pasti juga akan menuntut Alia untuk mendapatkan hukuman yang setimpal ya kawan-kawan. Bahkan mungkin mereka akan menuntut Alia mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dengan Alia di penjara dan juga Fauzan meninggal dunia, maka Cantik dan juga Anggun akan kembali lagi kepada Indra dan juga keluarganya. Wah, benar-benar momen yang sangat seru ya, sangat membuat kita semua gregetan. Dengan begini, itu berarti penjahat di sinetron Cinta di Ujung Sajadah tinggal Denny ya kawan-kawan. Tinggal bagaimana Adi menyelesaikan permasalahannya dengan Denny dan membuat Denny akhirnya mendekam di penjara. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.